Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil pengukuran fisika. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama aku Anindya Sabrina Fauzi dan rekan-rekan saya. Saya Hafizah Ramadhani dari absen 17. Saya Aulia Tertia Mira Damayanti dari absen 8. Saya Putri Kulala Kamila dari absen 30. Dan saya Baskara Disatya absen 10. Dan saya Adegaran Rezjava Chandra dari absen 2. Nah, lanjut aja kita langsung ke presentasinya. Dadah. Nah, di sini saya akan membacakan bab 1 yaitu pendahuluan. Kita akan memasuki latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan mengukur sangatlah penting untuk memperoleh hasil yang sangat akurat. Dalam kegiatan praktikum fisika, siswa diajarkan untuk mempelajari atau menggunakan alat ukur seperti mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, dan neraca Ohaus untuk menentukan panjang, massa, dan ketebalan pada suatu benda. Pemahaman ini membantu siswa agar pengukuran dengan teliti, mengenali sumber kesalahan, dan melaporkan hasil dengan ketelitian yang baik. Dan untuk tujuannya yaitu peserta didik bisa mengukur tunggal dan berulang menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, dan bisa menentukan ketidakpastian pada pengukuran. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu bab 2, dasar teori. Yang pertama, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan sejenis. Menurut Widodo Wahono DKK 2016 bulan 8, mengukur berarti membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis sebagai satuan. Jadi, pengukuran merupakan proses membandingkan besaran dengan satuan sejenis. Untuk yang pengukuran pertama yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur dimensi untuk mengukur jarak, kedalaman, dan diameter dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Alat ini banyak digunakan di bidang teknik karena mudah digunakan dan tidak memerlukan perawatan khusus. Yang kedua, mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan benda kecil dengan ketelitian 0,01 mm. Alat ini memiliki poros tetap sebagai skala utama dan poros putar sebagai skala nonius. Yang ketiga yaitu mistar, digunakan untuk mengukur panjang dengan skala terkecil yaitu 1 mm. Jangka sorong lebih teliti dari mistar yaitu 0,01 mm. Sedangkan mikrometer skrup lebih teliti dari mistar ya. Yang ketiga, mistar digunakan untuk mengukur panjang dengan skala terkecil 1 mm. Jangka sorong lebih teliti dari mistar yaitu 0,1 mm. Sedangkan mikrometer skrup lebih teliti lagi yaitu 0,01 mm. Yang terakhir, neraca Ohaus adalah alat untuk mengukur massa dengan ketelitian tinggi hingga 0,01 gram. Hasil pengukuran memiliki ketidakpastian yang dibedakan menjadi ketidakpastian mutlak atau dalam satuan yang sama dengan hasil ukur, dan ketidakpastian relatif atau perbandingan antara ketidakpastian mutlak dan hasil pengukuran. Bab 3, metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan yaitu mistar, jangka sorong, neraca Ohaus, mikrometer skrup, dan neraca digital. Di sini kita juga pakai pipa berongga, kelereng, balok, dan beban bercerah 50 gram. Langkah pertama yaitu mengukur menggunakan mistar. Pastikan mistar tidak bengkok, lalu letakkan barangnya yang akan diukur di tempat yang datar. Kemudian catat hasil pengukurannya. Langkah kedua yaitu mengukur menggunakan jangka sorong. Sebelum digunakan jangka sorong, dibersihkan dan pastikan skala nolnya tepat. Rahang luar digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan diameter luar pipa. Rahang dalam digunakan untuk mengukur bagian dalam dan
batang pengukur kedalaman untuk mengukur lubang atau cekungan. Hasilnya dibaca dari skala utama dan nonius lalu dijumlahkan dan mendapatkan hasil akhir. Langkah ketiga yaitu mengukur menggunakan mikrometer sekup. Letakkan benda pada landasan. Jepit dengan hati-hati, baca skala utama dan nonius, lalu hitung hasilnya. Langkah keempat yaitu mengukur dengan neraca Ohaus 3 lengan. Pastikan pada posisi skala diatur ke 0. Letakkan benda di wadah, geser pemberat sampai seimbang, lalu baca hasilnya dari ketiga skala. Dan langkah terakhir yaitu mengukur dengan neraca digital. Yang pertama, nyalakan alat. Yang kedua, pastikan angka 0 di layar. Letakkan benda di atasnya, lalu catat hasil masanya yang muncul secara digital. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan tentang hasil pengukuran. Yang pertama, kami mengukur objek balok menggunakan mistar dan jangka sorong. Panjang balok pada mistar adalah 8,3 cm, lebarnya 3,5 cm, dan tingginya 2,6 cm. Selanjutnya pada jangka sorong, panjangnya yaitu 8,69 cm, lebarnya 3,69 cm, dan tingginya 2,51 cm. Selanjutnya, objek yang kita ukur kedua yaitu pipa berongga. Kita menggunakan alat ukur jangka sorong, yang dimana diameter luarnya adalah 2,29 cm, diameter dalamnya adalah 1,51 cm, dan kedalamannya adalah 9,095 cm. Selanjutnya, kami telah mengukur objek lereng dengan alat ukur mikrometer skrup yang menghasilkan diameter 1,630 cm. Setelah itu, kami juga mengukur logam bercelah menggunakan alat ukur neraca Ohaus 3 lengan dan neraca Ohaus digital. Untuk neraca Ohaus 3 lengan menghasilkan massa 51,6 gram, sedangkan neraca Ohaus digital menghasilkan massa banyak 50,82 gram. Selanjutnya, pengukuran berulang. Pada pengukuran berulang pipa berongga menggunakan jangka sorong menghasilkan diameter luar pertama yaitu 2,185 cm, diameter luar kedua 2,120 cm, diameter luar kedua 2,190 cm. Selanjutnya, objek lereng kita mengukur dengan mikrometer skrup yang menghasilkan pertama diameternya 1,630 cm, yang kedua 1,628 cm, dan yang ketiga 1,642 cm. Selanjutnya, logam bercelah menggunakan neraca Ohaus 3 lengan yang menghasilkan 1, 51,6 gram, 2, 51,4 gram, dan yang ketiga 51,5 gram. Selanjutnya, alat ukur neraca Ohaus digital yang menggunakan logam bercelah yaitu masanya 50,82 gram, yang kedua 50,83 gram, setelah itu 50,84 gram. Selanjutnya, setelah kita mengetahui hasil pengukuran tersebut, kita menggunakan alat tunggal untuk memastikan apakah itu benar atau tidak. Maka dari itu, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat tunggal pada pengukuran panjang, lebar, dan tinggi menggunakan mistar seperti yang ada di samping ini. Nah, sudah. Habis itu, selanjutnya, alat tunggal pada pengukuran panjang, lebar, dan tinggi menggunakan jangka sorong seperti yang ada di samping ini. Nah, sudah selesai. Habis itu, alat tunggal pada pengukuran diameter menggunakan mikrometer skrup seperti yang ada di samping sini. Setelah itu, alat tunggal pada pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus 35 seperti yang ada di samping ini. Setelah itu, alat tunggal pada pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus digital yaitu seperti yang di samping ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat berulang. Yang pertama yaitu alat berulang pengukuran diameter luar menggunakan jangka sorong seperti yang ada di samping ini. Nah, setelah itu alat berulang pengukuran diameter menggunakan mikrometer skrup seperti yang ada di samping sini. Setelah itu alat berulang pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus 3 lengan seperti yang ada di sini. Setelah itu alat berulang pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus digital seperti yang ada di samping sini. Nah, setelah tadi teman saya sudah memberitahu hasil pengukuran dari apa yang kita praktekkan dan analisis datanya,
Sekarang saya akan mereview pembahasannya. Untuk hasil pengukuran panjang, diameter, dan massa benda merupakan nilai kuantitatif yang diperoleh melalui alat ukur dengan tingkat ketelitian yang berbeda. Untuk penggaris memiliki tingkat ketelitian sekitar 0,1 cm, jangka sorong sekitar 0,005 cm, dan mikrometer skrup paling akurat dengan tingkat ketelitian 0,001 cm. Tingkat ketelitian tersebut berdasarkan dengan alat ukur yang kita gunakan ya. Lalu untuk neraca Ohaus 3 lengan dan neraca digital, kita menggunakan alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian 0,1 gram. Nilai skala terkecil pada alat ukur menentukan tingkat ketelitian. Semakin kecil nilainya, semakin akurat hasil pengukurannya. Melakukan pengukuran berulang sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dan memperoleh nilai rata-rata yang lebih representatif serta mengetahui keseksamaan alat. Masalah kalibrasi dan paralaks dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak akurat karena skala alat tidak tepat atau kesalahan posisi mata saat membaca skala. Ketidakpastian pengukuran muncul dari faktor alat, manusia, dan lingkungan seperti kalibrasi alat, kesalahan baca, kondisi fisik pengamat, serta pengaruh suhu dan kelembapan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan di laboratorium fisika, dapat disimpulkan bahwa pengukuran tunggal dan pengukuran berulang harus dilakukan secara baik dan benar agar mendapatkan hasil yang tepat dan akurat. Nah, untuk mengukur suatu benda panjang, lebar, dan tinggi perlu dilakukan untuk mengukur dengan alat ukur mistar. Jangka sorong digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda, dimensi luar, dimensi dalam, sedangkan mikrometer skrup digunakan untuk mencari pengukuran yang lebih teliti dalam memperoleh hasil pengukuran yang lebih teliti pada benda berukuran kecil seperti kelereng. Nah, neraca Ohaus 3 lengan dan neraca digital digunakan untuk mengukur massa suatu benda, dan setiap alat ukur memiliki nilai skala terkecil yang harus diperhitungkan ketidakpastiannya. Selanjutnya ada saran. Nah, dalam melakukan praktikum pengukuran, sebaiknya peserta didik lebih hati-hati menggunakan alat dan membaca skala alat ukur agar memperoleh hasil yang tepat. Dan pastikan alat ukur harus sudah terkalibrasi sebelum digunakan. Lakukan pengukuran secara berulang agar meminimalkan kesalahan dan memperoleh nilai rata-rata yang lebih tepat. Dan peserta didik juga disarankan memahami cara menentukan nilai skala terkecil serta menghitung ketidakpastian agar hasil pengukuran dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kita sudah berada di penghujung video nih. Dari tadi kan kita sudah menjelaskan dari bab 1 hingga bab 5. Nah, kita akhiri saja ya video kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat dimengerti dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Salam fisika, salam perjuangan, salam sejahtera. Wassalam.